Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan pelajaran matematika. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan akan terus sehat sampai pandemi ini berakhir. Kita masih membahas mengenai bab 2 bilangan cacah, tapi yang sekarang kita akan membahas subtema yang ini, yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, serta operasi hitung perkalian dan pembagian. Seperti biasa, ketika masuk suatu tema, kita harus tahu dulu konsepnya. Apa itu konsepnya? Konsep dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan ada beberapa, yaitu yang pertama, dia harus dijadikan pecahan sejenis. Jadi pecahan kan ada 3 seperti kalian sudah belajar kemarin. Pecahan biasa itu termasuk pecahan campuran ya. Pecahan biasa, pecahan persen dan desimal. Nah, itu harus dijadikan pecahan sejenis. Semua harus sama. Kemudian yang kedua, kerjakan dahulu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang di dalam kurung. Nah, ini sama nih. Untuk segala macam operasi hitung, semua yang di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, yang ketiga, kerjakan operasi hitung urut dari kiri. Harus selalu kalau ada yang sama. Ini kan kita lagi ngomong tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, berarti kalau ada 2 operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian harus mulai dari paling kiri. Dan kemudian, sederhanakan hasilnya bila menggunakan pecahan biasa, ya. Jadi ada 4 konsep ini, sebenarnya 4 konsep ini juga sudah sering kalian lakukan. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya ambil dari buku ISPS halaman 52 nomor 8. Nah, ini 25% ditambah 0,6 dikurang 1/5 dalam kurung. Lihat kalau kayak begini. Pertama tadi katanya apa dulu? Konsep yang pertama ada inget nggak? Iya, dia harus dijadikan pecahan sejenis. Kemudian yang kedua kita lihat ada nggak operasi yang di dalam kurung? Oh ada. Kalau ada berarti harus dikerjakan duluan. Setelah itu harus kerjakan urut dari kiri ya. Sekarang, cara pertama kita jadikan semua ke dalam persen. Ini 25% sudah persen, jadi nggak perlu dirubah. Yang kita rubah ini 0,6. Supaya jadi persen, itu kita jadikan sebagai pecahan biasa dulu. Ini kan 6, ada satu angka di belakang 0, berarti penyebutnya nolnya 1, jadi 6/10. Nah, supaya persen ini harus dijadikan 100. 10 supaya ke 100 dia harus dikali 10. Karena bawah dikali 10, 6 dikali 10. Jadi hasilnya adalah 60/100. 60/100 itu sama dengan 60%. Kemudian 1/5. 1/5. 5 persen itu kan penyebutnya 100. 5 supaya ke 100 dia harus dikali 20. Karena bawah dikali 20, atas dikali 20. Hasilnya adalah 1 kali 20, 20. 5 kali 20, 100. Nah, ini sama dengan 20%. Begitu mudah kan? Nah, baru sekarang kita masukkan nih ke dalam operasi hitung ini. Kita salin lagi dulu, 25% ditambah 0,6 dikurang 1/5. Kalau kayak gini nih, karena beda-beda satuannya kita nggak bisa, nggak ngerti ini apa. Nah, tapi kan kita sudah jadikan semua menjadi persen. Jadi lebih mudah. Jadi begini, 25% ditambah 0,6 kan sama dengan 60%. Nah, dikurang 1/5 kan sama dengan 20%. Nah, lebih mudah kan? Kalau kayak gini berarti yang dikerjakan tadi menurut konsep adalah yang di dalam kurung dulu. Nah, 60 dikurang 20 adalah 40%. Dari sini baru lakukan operasi hitung biasa 65% jadinya. Mudah ya? Kita masuk lagi. Misalkan kita masih pakai soalnya berbeda. Nah, ini kita jadikan semuanya menjadi pecahan biasa. Kalau sekarang kita maunya jadikan jadi pecahan biasa. Yang termasuk pecahan biasa kan ini. Pecahan campuran ini disebut juga pecahan biasa. Termasuk pecahan biasa. Nah, berarti yang harus kita rubah yang ini, 0,2. 0,2 ini penyebutnya ada satu angka di belakang koma. Berarti penyebutnya nolnya 1. Nah, ini penyebutnya nolnya 1. Jadi 2/5. Harus disederhanakan dulu supaya memudahkan. Jadi kita bagi 2, karena 10 bisa dibagi 2, 2 juga bisa dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya 1/5. Kemudian yang ini,
3/4 sudah pecahan biasa. Nah, berarti ini bisa langsung kita kerjakan. Jadi kita tulis di sini 1/4/5 dikurang 0,2 ditambah 3/4. 0,2-nya tadi kan udah jadi berubah jadi 1/5. Nah, lihat. Penyebutnya berbeda. Ini 5, ini 4. Nggak bisa dikerjakan juga. Walaupun sudah sama-sama sejenis. Jadi, penyebutnya harus kita samakan dulu. Menjadi berapa penyebutnya? Kita harus ambil dari KPK-nya kalau kalian tahu. Ya, ini karena ini sudah lebih kecil, ini lebih kecil, kita harus cari KPK dari himpunan 5, dari bilangan 5 dan 4. Kalau udah, ini kan 4 nggak bisa dibagi 5, 5 nggak bisa dibagi 4. Nah, berarti ini harus dikali. 5 dikali 4 berapa? 20. Nah, ini kan samakan penyebutnya. 20 KPK-nya. Jadi, karena dia 20, 5 supaya ke 20 dia dikali 4. Karena bawah dikali 4, atas dikali 4. Kemudian masih dalam kurung. 5 supaya ke 20 dikali 4, atas pun dikali 4. Nah, terus kalau yang ini 4 dikali 5, bawah dikali 5, atas dikali 5. Baru kita jumlah. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. Jadi 1, 16/20. Dikurang 1 kali 4, 4. 5 kali 4, 20. Ditambah 3 kali 5, 15. Per 4 kali 5, 20. Nah, lihat ini sekarang. Penyebutnya sudah sama semua. Berarti bisa kita kerjakan. Kerjakan dulu yang di dalam kurung. Karena di dalam kurung kan hasilnya berapa? Ya, hasilnya berapa? 4 ditambah 15 hasilnya 19. Nah, di sini ada masalah. Kenapa ada masalah? Karena 16 nggak bisa dikurang 19. Ya kan? Dia harus minjem dari 1. 1 ini, karena dia belakangnya 20, karena dia penyebutnya 20, maka 1 juga bisa disebut sebagai 20/20. 20/20 itu artinya 1. Jadi 1 di sini, 1 yang ini nak, berubah menjadi 20 yang ini. Menjadi 20 yang ini. Kenapa dia jadi 20? Karena penyebutnya 20. Ya, berarti ini jadinya 20 ditambah 16, baru dikurang 19. Nah, 20 ditambah 16 kan 36. Dikurang 19. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 17/20. Nah, tadi katanya konsep yang terakhir, sederhanakan pecahan. Kita lihat, ini masih bisa, ini sudah sederhana belum? Masih bisa kita bagi nggak? Ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena 17 nggak bisa dibagi sama siapa-siapa kan? Nggak ada. Jadi ini sudah sederhana. Jadi inilah hasilnya. Begitu ya. Ya, kita masuk ke soal berikutnya. Kita ambil soal ini diambil dari buku ISPS halaman 52 nomor 10. Soalnya berbentuk seperti ini. Nah, ini kita akan ubah menjadi pecahan desimal. Karena tadi kita sudah mengubah ke dalam pecahan biasa dan ke dalam pecahan persentase. Nah, berarti kalau ke dalam desimal, yang ini kan bukan desimal. Yang ini 92/5 kita rubah dulu ke dalam desimal. 5 supaya desimal kan berarti dia penyebutnya harus 10, 100, 1000 atau dan seterusnya. Nah, 5 supaya ke 10, supaya yang terdekat, desimal terdekat, dia harus dikali 2. Karena bawah dikali 2, maka atas dikali 2. 9-nya biarkan dia tetap, tidak perlu dirubah. Untuk menghemat waktu jadi 9, karena sudah bulat, dia biarkan tetap 9. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4, 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi pecahan desimalnya adalah, di sini penyebutnya 1, berarti hitung dari sini 1, jadi 9,4. Berikutnya lagi, 4,8 sudah desimal, berarti yang ini 1/3/4 kita jadikan desimal. 4 supaya ke desimal dia harus dikali 25 supaya hasilnya 100. 1 biarkan tetap 1. Jadi 4 dikali 25, karena bawah dikali 25, atas juga dikali 25. Hasilnya adalah 1, 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25, 100. Jadi 175/100. Ini penyebutnya angkanya 2. Berarti 2 angka di belakang koma. Hitung dari 5. 1, 2, koma. Hasilnya jadi 1,75. Nah, kemudian 50%.
Persen ini artinya 100, berarti 50 per 100. Jadi hasilnya adalah 0,5. Setelah itu setelah semuanya berubah jadi desimal, baru kita masukkan ke dalam operasi hitung berikut. Nih, kayak seperti ini. 92 per 5 kan sama dengan 9,4. Kita tulis 9,4 dikurang 4,8 ditambah dalam kurung 1/3/4 itu kita sudah cari jadi 1,75 dikurang 50% itu 0,50 dikurang 0,50. Nah, operasi berikutnya yang di dalam kurung kita kurang dulu. Jadi hasilnya 1,25. Setelah yang di dalam kurung selesai kita kurang, kita lakukan operasi mulai dari paling kiri. Jadi 9,4 dikurang 4,8 hasilnya 4,6. Baru kita tambah 1,25 hasilnya adalah 5,85. Nah, ada sedikit catatan ketika kita melakukan penjumlahan desimal, penempatan komanya harus benar. Contohnya 1,75 tadi dikurang 0,50. Nah, penempatan koma di atas dengan koma di bawah itu harus sama. Jadi bikin pengurangannya seperti ini. Jadi 5 dikurang 0, 5. 7 dikurang 5, 2. 1 dikurang 0, 1. Jadi 1,25. Nah, kita lihat di sini. Kalau yang ini satu angka di belakang koma. Sekarang 4,6 ditambah 1,25. Nah, kalian bisa lihat. Jadi bentuknya, pengurangannya ketika susun ke bawah harus seperti ini. Patokannya di koma. Komanya harus sejajar atas dengan bawah. Jadi kayak ini nih 4,6, belakangnya nggak ada, nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kita jumlah. Jadi ini dianggap 0. Yang belakang nggak ada ini dianggap 0. Jadi 0 ditambah 5, 5. 6 ditambah 2, 8. 4 ditambah 1, 5. Begitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke konsep berikutnya. Konsep perkalian. Konsep operasi hitung perkalian dan pembagian itu yang pertama. Sama, jadikan pecahan sejenis. Kemudian, kerjakan dulu operasi dalam kurung. Lalu, kerjakan operasi hitung mulai dari paling kiri. Dan yang terakhir, sederhanakan hasilnya bila kalian menggunakan pecahan biasa. Kalau kalian menggunakan persen, tidak perlu disederhanakan. Kalian menggunakan desimal, tidak perlu disederhanakan. Hanya pecahan biasa yang harus disederhanakan. Ya. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke dalam soal. 1/4/5 dibagi 0,25 dikali 2 1/5. Kita akan menggunakan pecahan biasa. Harus diingat, dalam perkalian, operasi perkalian atau pembagian, pecahan campuran harus diubah menjadi pecahan biasa. Sedangkan dalam operasi pengurangan atau penjumlahan ini boleh dirubah, boleh tidak. Ingat-ingat ya, kalau perkalian ini harus dirubah jadi pecahan biasa. Jadi berapa pecahan biasanya? Jadi 1 dikali 5, 5. Ditambah 4, 9. Jadi 9/5. Kemudian 0,25. 0,25 itu adalah 25/100. Nah, karena dia terlalu besar dan nanti akan merepotkan, kita harus selalu sederhanakan. Kita sederhanakan, nah kebetulan ini bisa disederhanakan. 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. Hasilnya adalah 1/4. Jadi kalau bisa disederhanakan, kalian harus sederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini 21/5 dijadikan pecahan biasa. 2 dikali 5 sama dengan 10, ditambah 1, jadi 11/5. Kemudian kita tulis operasinya di sini. Baru kita ganti. 1/4/5 berubah menjadi 9/5. Dibagi 0,25 berubah menjadi dibagi 1/4. Nah, dikali 2 1/5 berubah menjadi kali 11/5. Sekarang lihat. Hati-hati. Di sini ada bagi. Di sini ada bagi. Nah, di dalam pembagian pecahan, kalau ada bagi, langsung dibalik. Nah, begini jadinya. Dibalik, jadi 1/4 jadi 4/1. Dari sini, baru kita lihat apakah ada yang bisa dicoret. Ternyata nggak ada. 5 nggak bisa dibagi 4, 4 nggak bisa dibagi 5, 11 nggak bisa dibagi 5, 9 nggak bisa dibagi 5. Maka harus kita hitung, kita kerjakan dulu perkaliannya mulai dari paling kiri. 9 kali 4 berapa? 36. Baru dikali 11/5. Berapa 36 dikali 11? 396. Nah, 5 dikali 5 berapa? 25. 396 dibagi 25.
Hasilnya itu 15,21 per 25. Dari mana hasilnya? Nih, supaya kalian tidak lupa. Susun ke bawah. 395 dibagi 25. Nah, 3 nggak bisa dibagi 25. 39 bisa. 39 dibagi 25 berapa? 1. Nah, 1 dikali 25 berapa? 25. Terus kemudian dikurang. 9 dikurang 5, 4. 3 dikurang 2, 1. 6-nya turun, jadi 146. 146 dibagi 25 itu 5. 5 dikali 25, 125. Kemudian dikurang lagi. 6 dikurang 5, 1. 4 dikurang 2, 2. Nah, ini jadinya atabasa. Ingat, atabasa atas, bawah, samping. Nah, ini. Jadi 15. Karena ini udah nggak bisa dibagi lagi dan kita pakai pecahan, ya udah 21 per 25. Begitu ya. Sekarang, soal yang sama, kita akan gunakan cara yang kedua, menggunakan pecahan desimal. Jadi, 1/4/5 itu kita pecah menjadi desimal. Tetap harus kita kali. Nah, kita kali dengan 2. Jadi, kalau dia menjadi desimal, 4 dikali 2, 8. 5 dikali 2, 10. Jadi 8 per 10 sama dengan 1,8. Kemudian 0,25 sudah desimal. Nah, 21/5. 21/5 itu sama dengan 5-nya dikali 2 supaya jadi 10. Iya kan? Atasnya juga dikali 2. Jadi 2, 1 dikali 2, 2. 5 dikali 2, 10. Hasilnya 2,2. Nah, ini baru kita rubah. 1/4/5 itu adalah 1,8. 1,8 dibagi 0,25. Nah, 21/5 itu 2,2. Ini pembagian seperti biasa. 18, 1,8 dibagi 0,25 dulu. Kita mulai dari yang paling kiri. Hasilnya adalah 7,2. Nah, 7,2 baru dikali 2,2 hasilnya 15,84. Ya, begitu. Kemudian kita pengen tahu nih, apakah 15,84 itu sama seperti tadi hasilnya? Tadi kan hasilnya 15,21 per 25. Sama nggak hasilnya? Kita lihat aja. Kita jadikan dia pecahan biasa. 15,84 itu kan artinya 15,84 dibagi per 100. Nah, ini bisa dibagi. Sama-sama dibagi 4. Jadi, 84 dibagi 4 adalah 21. 100 dibagi 4 adalah 25. Hasilnya sama seperti yang tadi, 15,21 per 25. Iya, sekarang cara yang terakhir kita akan menggunakan persentase. Kita jadikan semuanya menjadi persen. Nah, lihat ini. 1/4/5. Supaya tidak rancu, kita jadikan ini semua menjadi pecahan biasa. Gimana caranya? Ya ini, 1 dikali 5 ditambah 4. Jadi, 9/5. Nah, persen penyebutnya harus 100. Supaya ke 100, 5 dikali 20. Yang bawah dikali 20, berarti yang atas pun dikali 20. 9 juga dikali 20. Hasilnya adalah 9 dikali 20 itu 180. 5 dikali 20 itu 100. Nah, 100 ini sudah menunjukkan persen. Jadi, hasilnya adalah 180%. Kemudian yang berikutnya. 0,25. 0,25 itu artinya 25 per 100. Ini sudah menunjukkan persen. Jadi 25 per 100 sama dengan 25%. Nah, ini yang paling mudah sih sebenarnya kalau pakai persen. Sekarang 21/5. 21/5 ini harus kita jadikan pecahan biasa dulu supaya gampang. Jadi 2 dikali 5 ditambah 1. Berapa tuh? 11/5 kan? 11/5. 5 supaya ke 100 berarti dia harus dikali 20. Bawah dikali 20, atas dikali 20. 11 dikali 20, 220. 5 dikali 20, 100. Nah, 220 per 100 ini sudah menunjukkan persen. Jadi hasilnya adalah 220%. Baru kita masukkan ke sini. Ke soal. 1/4/5 berubah menjadi 180%. 0,25 jadi 25%. Terus 21/5 menjadi 220%. Nah, ini baru kita bagi. Bagi seperti biasa,
Yang ini kita mulai dari paling kiri dulu kan, operasinya. Jadi 180 dibagi 25% hasilnya adalah 7,2%. Dikali 220% hasilnya adalah 1584%. Loh, Mem kok jauh banget? Ini 1584%. Padahal tadi di pecahan 15, 21 per 25. Oh ya udah, supaya pengen tahu ini benar apa salah, kita jadikan ini menjadi pecahan biasa. Kan kalau dijadikan pecahan biasa, dia jadi 1584 per 100. Iya kan? Sama-sama kita bagi aja. Kita keluarkan dulu sebenarnya jadi 1584 per 100. Ya kan? Karena ini nolnya 2. Hitung dari sini 1, 2. Sisanya kan 84. Nah, jadi 84 per 100. Kemudian, 84-nya ini kita bagi aja dengan 4. 84 dibagi 4, 100 dibagi 4, hasilnya sama. 15, 21 per 25. Begitu ya. Jadi, walaupun kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya ketika kita rubah menjadi pecahan, hasilnya sama. Ya. Ini hanya bisa kalian kuasai kalau kalian latihan. Makanya, Mem berikan tugas dan PR di Google Classroom. Silakan dikerjakan seperti biasa, batas akhirnya adalah hari Sabtu. Iya, terima kasih. Sampai ketemu kembali.